Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Coach Kanim. Kali ini kita akan menceritakan sebuah anime keren yang berjudul Bakido. Anime ini mengisahkan kelanjutan sosok Baki Hanma yang sebelumnya bertarung melawan sosok ayahnya, sang manusia terkuat di bumi. Penasaran? Langsung saja ke ceritanya. Setelah pertarungan besar melawan ayahnya, Baki Hanma masih terus berlatih agar suatu hari bisa melampaui kekuatan Yujiro Hanma yang dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Namun belakangan ini ada yang berbeda. Baki sering menguap, bukan karena lelah, tetapi karena merasa bosan. Sudah lama tidak ada lawan yang benar-benar mampu membuatnya bersemangat bertarung. Di sisi lain, di Amerika ada seorang pegulat profesional bernama Atlas. Selama 7 tahun berturut-turut, ia berhasil menjadi sang juara. Karena terlalu sering menang, Atlas mulai kehilangan tantangan. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Jepang untuk mencari lawan yang benar-benar kuat. Setibanya di Jepang, Atlas langsung menemui Mitsunari Tokugawa, pemilik arena pertarungan bawah tanah. Ia meminta kesempatan untuk melawan Baki, yang saat itu menjadi juara arena tersebut. Tokugawa hanya tersenyum, karena yakin Baki pasti menerima tantangan itu. Malam harinya, keduanya bertemu di arena. Meski penampilan Baki terlihat santai seperti anak muda biasa, Atlas bisa merasakan aura yang sangat menakutkan darinya. Walaupun begitu, ia tetap percaya diri dan ingin menguji kemampuan sang juara. Namun, pertarungan itu berakhir sangat cepat. Begitu duel dimulai, Baki langsung mengajar Atlas dengan serangan kepala bertubi-tubi hingga pegulat itu tumbang dan tidak sadarkan diri. Kemenangan yang terlalu mudah justru membuat Baki kembali menguap karena merasa pertarungan itu sama sekali tidak memuaskan. Beberapa waktu kemudian, Tokugawa mengajak Perdana Menteri Jepang ke sebuah laboratorium rahasia yang berada jauh di bawah tanah. Di sana mereka bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Dr. John yang sedang memimpin proyek yang sangat berani. Proyek tersebut adalah menghidupkan kembali samurai legendaris Jepang bernama Miyamoto Musashi melalui proses cloning. Tim peneliti menggunakan sisa jaringan biologis yang masih tersimpan dari jasad Musashi sebagai bahan utama penelitian. Mendengar penjelasan itu, Perdana Menteri langsung menolak karena cloning manusia merupakan tindakan yang dilarang dan bisa menimbulkan masalah besar jika diketahui masyarakat. Sebelum bergabung dalam proyek itu, Dr. John sebenarnya memiliki impian lain, yaitu menghidupkan kembali dinosaurus. Sayangnya, setiap kali ia mengajukan ide tersebut kepada laboratorium maupun museum, ia merasa benda-benda bersejarah seperti fosil hanya dipajang tanpa dimanfaatkan untuk penelitian yang lebih jauh. Menurutnya, jika masih ada sisa jaringan pada tulang ataupun fosil, teknologi modern mungkin saja bisa digunakan untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah punah. Beberapa hari setelah mempresentasikan teorinya, Dr. John mendapatkan panggilan dari Tokugawa. Awalnya ia mengira akan diajak melanjutkan penelitian dinosaurus. Dan nyata, Tokugawa justru menawarkan proyek cloning manusia. Dr. John pun sempat menolak. Namun ketika mengetahui bahwa sosok yang akan dihidupkan kembali adalah Musashi Miyamoto, rasa penasarannya langsung muncul. Ia pun menerima tawaran tersebut. Penelitian segera dimulai. Dr. John memeriksa tulang belakang Musashi yang ternyata masih berada dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan bentuk kerangkanya terlihat berbeda dari manusia biasa. Dari struktur tulang itu saja, ia bisa merasakan bahwa pemiliknya adalah seorang petarung yang luar biasa. Saat penelitian berlangsung, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Beberapa bagian jaringan dan pembuluh darah ternyata masih bisa dikenali. Penemuan itu membuat seluruh tim semakin yakin bahwa proyek tersebut memiliki peluang untuk berhasil. Eksperimen pun dimulai. Materi genetik Musashi diproses menggunakan teknologi modern hingga akhirnya terbentuk embrio. Para ilmuwan sangat optimis karena perkembangan janin berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan. Waktu pun terus berlalu. Sementara itu, para petarung di berbagai tempat tetap menjalani latihan seperti biasa. Anehnya, banyak dari mereka mulai merasakan kebosanan yang sama, seolah tidak ada lagi lawan yang mampu memberikan tantangan. Setelah sekitar 11 bulan, tubuh hasil cloning Musashi berkembang sangat pesat hingga memiliki usia biologis sekitar 32 tahun. Ketika semua orang melihatnya untuk pertama kali, mereka langsung terpukau. Tubuhnya tampak tegap, penuh wibawa, dan memancarkan aura seorang petarung sejati. Di sisi lain, cerita beralih kepada Kaoru Hanayama yang sedang bersama bawahannya bernama Chiharu.
Melihat Hanayama yang terus menguap, Chiharu mengira jika bosnya sedang bosan menemaninya. Namun Hanayama menjelaskan bahwa ia memang sering menguap sejak beberapa hari terakhir. Semua itu pun mulai terjadi setelah ia bertemu dengan seorang berandal yang nekat mengancamnya menggunakan pistol. Hanayama menjelaskan bahwa dirinya terus menguap bukan karena bosan bersama Chiharu. Ia hanya merasa hidupnya akhir-akhir ini terlalu tenang. Sudah lama ia tidak merasakan pertarungan yang membuat jantungnya berdebar. Karena itulah, Hanayama mendapatkan satu ide. Ia ingin menantang Yujiro Hanma sekali lagi. Hanayama lalu menemui Mitsunari Tokugawa dan meminta bantuannya untuk mempertemukannya dengan Yujiro. Mendengar permintaan itu, Tokugawa cukup terkejut. Tidak banyak orang yang berani mencari gara-gara dengan manusia terkuat di dunia. Apalagi, ia masih ingat pertarungan Hanayama melawan Yujiro beberapa tahun sebelumnya yang sangat mengerikan. Awalnya Tokugawa mengira Hanayama pasti masih trauma dengan pertarungan itu. Namun setelah melihat wajah Hanayama, ia sadar bahwa rasa bosan yang dirasakan pria itu jauh lebih menyiksa daripada luka-luka yang pernah diterimanya. Di sisi lain, para ilmuwan kembali berkumpul di laboratorium rahasia. Secara fisik, tubuh kloning Miyamoto Musashi sudah benar-benar sempurna, detak jantungnya normal, suhu tubuhnya stabil, dan seluruh organ bekerja dengan baik. Namun ada satu masalah besar, otak Musashi masih belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Tubuhnya memang hidup, tetapi jiwanya belum bangun. Para ilmuwan pun mulai berdiskusi mencari solusi. Saat perdebatan berlangsung, Tokugawa tiba-tiba menyela. Menurutnya, tidak semua hal bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ia kemudian bercerita bahwa kakak perempuannya adalah seorang cenayang yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Sementara itu, Hanayama mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Yujiro. Di laboratorium, kakak Tokugawa akhirnya datang. Setelah melihat kondisi Musashi, ia berkata bahwa ia hanya membutuhkan 5 menit untuk membangunkan sang samurai. Ucapan itu pun langsung membuat beberapa ilmuwan tidak setuju. Salah satunya Kinichi. Ia menganggap cara seperti itu hanyalah tahayul. Kemudian ia meminta Dr. John menghentikan ritual karena menurutnya semua harus diselesaikan dengan sains. Wanita itu pun lalu membuktikan kemampuannya. Ia memanggil arwah kakek Kinichi dan membiarkan roh tersebut berbicara melalui tubuhnya. Arwah itu mengungkap berbagai rahasia pribadi yang hanya diketahui oleh Kinichi dan kakeknya. Melihat kejadian itu, Kinichi akhirnya tidak bisa membantah lagi. Di tempat lain, Hanayama pada akhirnya bertemu dengan Yujiro Hanma. Keduanya berjalan santai sambil mengobrol sebentar. Saat itulah Hanayama menyadari sesuatu. Sejak bertemu Yujiro, rasa bosan yang selama ini mengganggunya langsung hilang. Ia bahkan sudah tidak menguap lagi. Melihat semangat Hanayama, Yujiro bertanya apa sebenarnya yang ia inginkan. Sebelum Hanayama menjawab, seorang pemuda datang meminta tanda tangan kepada Yujiro. Di mana setelah urusan itu selesai, Hanayama langsung mengajak Yujiro bertarung. Meski tempat mereka saat itu sebenarnya bukan lokasi yang cocok untuk sebuah duel. Pada saat yang sama, ritual di laboratorium mulai dilakukan. Kakak Tokugawa mencoba memanggil arwah Musashi, lalu memindahkannya ke tubuh hasil cloning yang telah disiapkan. Awalnya, para ilmuwan masih ragu, namun beberapa saat kemudian, alat pemantau menunjukkan aktivitas otak Musashi mulai meningkat. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai kembali. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuh cloning itu berubah semakin mirip dengan tubuh asli Musashi saat masih hidup. Bekas luka dan ciri khasnya mulai muncul satu persatu. Tidak lama kemudian, Musashi akhirnya benar-benar membuka mata. Setelah dijelaskan bahwa dirinya telah dihidupkan kembali di zaman modern, Musashi justru bertanya mengapa ia dibangkitkan. Tokugawa pun menjawab dengan jujur. Ia hanya ingin melihat Musashi bertarung sekali lagi. Musashi pun menerima pakaian tradisional yang telah disiapkan, lalu menyetujui permintaan tersebut. Di tempat lain, Baki Hanma tiba-tiba merasakan firasat aneh. Instingnya mengatakan bahwa ada petarung yang sangat berbahaya baru saja muncul. Bahkan ia merasa seolah bisa mendengar detak jantung orang tersebut. Meski belum mengetahui siapa sosok tersebut, Baki merasa pertarungan besar akan segera datang dan ia sudah siap menghadapinya. Setelah itu pun, Musashi mulai melihat-lihat Jepang modern.
Ia terus merasa kagum karena negaranya sudah berubah jauh dibandingkan 400 tahun yang lalu. Musashi juga terus bertanya tentang berbagai hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat melihat rasa penasarannya, Tokugawa kemudian mengajak Musashi berkunjung ke arena bawah tanah miliknya. Menurut Tokugawa, ada seseorang di sana yang ingin ia perkenalkan kepada Musashi. Namun begitu bertemu, ekspresi Kyoichiro langsung berubah. Ia langsung merasakan aura yang sangat menakutkan dari Musashi. Dalam pikirannya, ia seperti melihat dirinya berkali-kali telah ditebas hingga tewas. Padahal semua itu hanya terjadi dalam imajinasinya. Insting bertarungnya seolah memberi peringatan bahwa pria di depannya bukanlah orang sembarangan. Beberapa saat kemudian, Musashi meminta izin untuk meminjam katana milik Kyoichiro. Saat menggenggam pedang itu, Musashi terlihat mengenang masa lalunya. Ia memuji bentuk pedang itu yang indah. Tetapi menurutnya, kualitas besinya masih belum cukup kuat untuk dipakai dalam pertarungan hidup dan mati. Sementara itu, Kyoichiro masih sulit percaya bahwa orang yang berdiri di hadapannya benar-benar Miyamoto Musashi sang legendaris. Dengan santai, Musashi berkata bahwa ia siap menghadapi siapapun yang dianggap sebagai petarung terkuat di Jepang, apapun senjata yang mereka gunakan. Di sisi lain, Baki Hanma datang menemui Mitsunari Tokugawa, di mana Tokugawa kemudian menceritakan pertarungan antara Hanayama dan Yujiro Hanma. Menurut Tokugawa, Hanayama bertarung dengan penuh semangat, tetapi Yujiro mengakhirinya hanya dengan satu pukulan yang sangat cepat. Walaupun kalah, Hanayama tetap merasa puas karena akhirnya bisa merasakan pertarungan yang ia cari. Namun perhatian Baki bukan tertuju pada cerita itu. Sejak memasuki rumah Tokugawa, ia sudah merasakan ada seseorang yang sangat kuat berada di ruangan sebelah. Sebagai petarung yang memiliki insting luar biasa, Baki bisa merasakan tekanan besar meski belum melihat orang tersebut. Bahkan tanpa ada serangan apapun, ia merasa seolah-olah kakinya baru saja ditebas. Tidak lama kemudian, Baki dan Musashi akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Begitu saling berhadapan, keduanya langsung menyadari bahwa lawan di depan mereka bukanlah petarung biasa. Di mata Musashi, Baki terlihat seperti lawan yang sangat menarik untuk dihadapi. Sedangkan bagi Baki, aura Musashi terasa sangat besar dan mengerikan, seolah ledakan besar sedang berdiri tepat di depannya. Tanpa perlu diperkenalkan, Baki langsung menebak bahwa pria itu adalah Miyamoto Musashi. Meski begitu, ia tetap merasa sulit percaya karena seseorang yang telah meninggal ratusan tahun lalu kini benar-benar hidup kembali. Tak lama setelah itu, mereka memutuskan mencoba saling menguji kemampuan di luar ruangan. Di mata Baki, Musashi memang berdiri tanpa membawa senjata, namun instingnya berkata lain. Ia merasa Musashi seolah sedang memegang dua katana yang siap menebas kapan saja. Saat Baki maju menyerang, semuanya selesai dalam sekejap mata. Ketika sadar, Baki langsung menyadari bahwa dirinya telah kalah. Menurutnya, kejadian itu bahkan belum bisa disebut sebagai pertarungan karena semuanya berlangsung terlalu cepat. Beberapa waktu kemudian, Baki melihat Musashi sedang berlatih di halaman. Musashi menghancurkan batang-batang bambu hanya dengan ayunan tangan dan genggamannya hingga hancur berkeping-keping. Saat ditanya sedang berlatih apa, Musashi menjawab dengan sederhana. Ia berlatih bukan untuk mempelajari teknik baru, tetapi karena memang ingin terus menggerakkan tubuhnya. Mendengar jawaban itu, Baki kembali mengajak Musashi bertarung. Baginya, latihan terbaik adalah bertarung langsung melawan lawan yang kuat. Namun pada saat itu Musashi menolak. Ia mengatakan bahwa pada pertemuan sebelumnya, Baki sebenarnya sudah kalah. Jika saat itu ia benar-benar ingin membunuh, Baki tidak akan selamat. Karena itu, menurut Musashi, tidak ada alasan untuk mengulang pertarungan yang sama. Sebagai gantinya, Musashi memberikan sebarang bambu untuk dijadikan latihan. Lalu, Baki langsung menghancurkan bambu itu dengan tendangan yang sangat cepat. Namun ia masih belum puas. Tanpa menunggu lagi, Baki segera melesat ke arah Musashi untuk kembali menguji kekuatannya. Serangan yang dilakukan Baki berasal dari teknik yang pernah ia pelajari dari Yujiro Hanma. Setelah pertukaran serangan itu selesai, Baki mengatakan bahwa dalam beberapa detik tadi sebenarnya ia memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Musashi. Musashi pun tidak membantah perkataan itu. Ia mengakui bahwa dalam situasi tertentu, dirinya memang bisa kalah. Namun sebelum pukulan Baki mengenai tubuhnya, ia sudah lebih dulu membaca semua gerakan lawannya. Bahkan Musashi sengaja tidak menghindar karena ingin merasakan sendiri seberapa kuat serangan Baki.
Pukulan itu memang cukup keras hingga membuat Musashi terjatuh. Namun begitu berdiri kembali, suasana langsung berubah. Musashi mengambil posisi bertarung seperti seorang samurai yang siap mencabut pedangnya kapan saja. Kali ini ia tidak akan lagi bermain-main. Berkat pengalaman bertarung yang dimilikinya selama bertahun-tahun, Musashi mampu menebak gerakan lawan sebelum serangan itu benar-benar dilakukan. Karena itulah, ia selalu bisa bergerak lebih cepat daripada Baki. Setelah itu pun, Musashi berjalan mengelilingi kota. Ia terus dibuat kagum melihat Jepang yang sudah berubah sangat jauh. Kendaraan, gedung, hingga layar yang bisa menampilkan gambar bergerak membuatnya merasa takjub. Sulit baginya membayangkan jika negeri ini berkembang begitu pesat dalam waktu 400 tahun. Tidak lama kemudian, beberapa polisi menghampirinya karena menganggap mencurigakan. Mereka meminta kartu identitas, tetapi tentu saja Musashi tidak memilikinya. Akhirnya, terjadi keributan. Musashi dengan mudah mengalahkan beberapa polisi yang mencoba menghentikannya. Berita tentang pria misterius yang mengaku sebagai Miyamoto Musashi itu pun langsung menyebar kemana-mana. Kabar tersebut sampai ke telinga Katsumi Orochi, Doppo Orochi, Jack Hanma, dan Koki Shibukawa. Dari rekaman video yang beredar, mereka langsung sadar bahwa pria itu bukan lawan biasa. Di sisi lain, Motobe akhirnya mengerti alasan dirinya terus berlatih keras selama setahun terakhir. Ia tidak menyangka ancaman yang akan muncul ternyata adalah Musashi. Menurut Motobe, bahkan petarung sekuat Jujiro Hanma belum tentu mampu mengalahkan samurai legendaris itu. Karena alasan tersebut, Motobe memutuskan untuk melindungi para petarung lain dari Musashi. Sementara itu, kepala kepolisian menghubungi Tokugawa dan memberitahu bahwa Musashi telah datang ke kediamannya. Tokugawa pun segera meminta pihak kepolisian agar tidak ikut campur dan membiarkan Musashi pergi sesuka hati. Setelah itu, Tokugawa menemui Doppo Orochi. Doppo mengatakan bahwa pria yang sedang ramai dibicarakan itu pasti benar-benar Miyamoto Musashi. Ia juga sangat ingin bertemu dengannya. Tidak lama kemudian, Musashi pun datang. Ia mengaku sedang lapar. Namun saat mendengar ada orang yang ingin mengajaknya bertarung, Musashi memilih menunda makan terlebih dahulu. Mereka pun masuk ke aula dojo untuk memulai duel. Sebelum pertarungan dimulai, Tokugawa memperlihatkan berbagai rekaman kemampuan Doppo kepada Musashi. Namun, Musashi justru berkata bahwa gerakan Doppo lebih terlihat seperti tarian daripada teknik bertarung, di mana ucapan itu membuat Doppo tersinggung dan langsung mengajak Musashi membuktikannya di arena. Di mana saat duel dimulai, Doppo mencoba menyerang dengan tandukan kepala. Namun Musashi mampu menahannya dengan mudah, bahkan sempat menggoda kepala botak milik Doppo Orochi. Di sisi lain, Musashi juga cukup terkejut karena Doppo masih bisa berdiri setelah menerima tebasan imajiner darinya. Doppo menjelaskan bahwa tebasan itu tidak benar-benar mengenai tubuhnya. Musashi pun mengangguk setuju karena serangan tersebut memang hanya sebuah simulasi. Setelah itu, Musashi meminta Tokugawa membawakan pedang sungguhan, di mana Tokugawa sempat mengingatkan Doppo agar berpikir lagi karena kali ini Musashi benar-benar akan memakai pedang. Namun, Doppo tetap menerima tantangan itu. Baginya, seorang karateka juga memiliki senjata, yaitu tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya. Hingga pertarungan pun kembali dimulai. Dalam sekejap, Musashi berhasil menyentuh kepala Doppo dengan pedangnya. Untungnya ia tidak benar-benar menebas, hanya menempelkan bilah pedang ke wajah lawannya. Meski begitu, Doppo sempat berhasil melukai wajah Musashi, di mana Musashi kemudian memuji kemampuan Doppo dan mengatakan bahwa tangan serta kakinya setajam pedang. Setelah merasakan sendiri kemampuan Musashi, Doppo semakin yakin bahwa pria itu memang Miyamoto Musashi yang asli. Menurutnya, dikasihani oleh lawan jauh lebih memalukan daripada kalah dalam pertarungan. Di waktu yang sama, Retsu akhirnya kembali ke Tokyo setelah menyelesaikan karirnya sebagai petinju. Bagi Retsu, pertandingan resmi maupun tidak resmi bukanlah hal yang penting. Selama menjadi petinju, ia mampu mengalahkan banyak lawan hanya dengan sebagian kecil teknik kungfu yang dimilikinya. Karena tidak pernah diakui sebagai petinju profesional, Retsu memutuskan berhenti bertinju dan kembali ke Jepang. Alasan utamanya adalah karena kini ada lawan yang benar-benar menarik, yaitu sosok Musashi. Saat mendengar bahwa Po telah dikalahkan oleh Musashi, Retsu pun tidak terlalu terkejut. Sebelumnya ia sudah melihat berita ketika Musashi mengalahkan 5 polisi dengan sangat mudah. Menurut Retsu, teknik bela diri biasa tidak akan cukup untuk menghadapi samurai seperti Musashi. Karena itulah,
melawan Musashi tanpa menggunakan senjata bukanlah keputusan yang bijak.